Manajemen training itu selain mempelajari semua yang ada di dalam bank, tapi somehow kayak melatih kalian untuk bisa beradaptasi, lebih profesional, ketemu dengan berbagai macam orang. Bahkan kita belajar gimana caranya senyum ke nasabah. Serius? Iya, cara ngomong ke nasabah, cara salaman. Jadi kalau manajemen trainee itu kalian benar-benar terjun langsung ke setiap divisi yang ada di perusahaan tersebut. Belajar lah. Kalau terjun langsungnya kita dibagi-bagi kan. Oke. Yes. Kalau nggak suka gimana? Halo Sobi, selamat datang di Binatalks, tempat kita ngobrol santai, nggak pakai ribet, yang penting satset. Karena masalah keuangan itu harusnya dibahas, bukan dihindari. Sobi, jadi ceritanya kurang lebih dalam waktu berapa? 6 bulan? 6 bulan. Udah lebih ya? Lebih. 6 bulan terakhir itu di divisi gua kedatangan anak baru, bisa dibilang gitu. Tapi nggak lewat interview, tau-tau datang dan kerja bareng. Ternyata mereka adalah teman-teman dari manajemen trainee-nya Bang Ina gitu. Karena terus ngobrol-ngobrol, kayaknya ini story-nya menarik nih, makanya gua ajak ngobrol nih hari ini. Hari ini ada Dave Nathanael sama Patricia Cahya. Panggilannya Dave. Dave, iya. Dan Pet. Pat. For the context, ini hari terakhir mereka. Hari terakhir mereka, apa istilahnya, OJT. Iya. OJT itu apa? On job On the job training. On job training di divisi gua kebetulan gitu. Jadi sebelum mereka pindah ke tempat lain, mau gua ajak ngobrol nih. Boleh diceritain nggak sedikit cerita kayak sebelum di Bang Ina, apakah kalian kuliah fresh grade atau udah pernah kerja sebelumnya? Siapa dulu? Dave dulu. Bebas. Ladies first kali ya. Ladies first. Sebelum di Bangina, aku fresh graduate dari ITL. ITL itu kampus kayak dia science gitu. Terus aku jurusan di food tech, Food tech. food technology. Teknologi pangan. Iya, teknologi Oke. pangan. Terus waktu kuliah ya seperti biasa aktif organisasi sama ikut magang-magang gitu sih. Magang gue juga L&D di product development gitu. Jadi food development. Oke, berarti sebelumnya udah pernah ada pengalaman kerjanya. Iya. Kalau Magang. kalau Dave? Kalau aku sebelumnya dari fresh grade juga, dari UPH, jurusannya itu finance. Jadi sebelum masuk di bank emang udah latar belakangnya memang udah dari finance gitu, masih berhubungan lah. Oke. Boleh ceritain nggak sih kayak proses seleksinya gimana sih waktu daftar manajemen training? Boleh diceritain nggak? Tahu informasinya dari mana? Terus cara joinnya gimana gitu? Kalau aku sendiri waktu itu dapatnya dari LinkedIn ya. Oke. Aku dapat penawaran dari LinkedIn, aku coba aja. Soalnya kan ini dari bank ya. Memang aku tertarik juga masuk di bank, jadi aku coba masuk. Mungkin hoki atau apa? Bisa terima. Oke. Kalau ceritanya Pat gimana? Sama dari internet Sama. juga. Terus ya prosesnya seperti pada umumnya aja, interview, psikotes gitu-gitu sih. Psikotes. Iya, psikotes. Kalau psikotes beda. Tapi tau nggak sih kayak berapa orang seleksinya sampai akhirnya terpilih? Nggak tahu. Nggak tahu. Bukannya kemarin dibilang ya kayak berapa ratus gitu. Wih, berapa ratus? Iya. Oh iya. Iya. Pernah dibilang gitu. Sampai akhirnya yang kepilih ada berapa? 11. 11. Awalnya 12. Awalnya 12. Terus? Tapi jadinya 11 karena yang satu nggak jadi. Iya, satunya mengundurkan diri karena alasan apa gitu. Oke, berarti ada 11 manajemen tahun berapa? Tahun 2024. Iya kan. Iya, iya. Angkatan 2024. 2024. Oke. Mungkin banyak nih sobi-sobi yang nggak tahu. MT itu apa sih? Manajemen training itu apa sih gitu. Coba dijelaskan. Manajemen ini mungkin sebuah program yang ngajarin kita benar-benar dari nol gitu. Jadi kita bisa belajar dari semua divisi. Terus kalau umumnya itu manajemen trainee biar bisa karir path-nya, jenjang karirnya lebih gampang lah ininya capainya gitu, naik ke jabatannya gitu. Oke. Kan kita juga belajar semuanya dari nol.
Ngajarin semuanya. Kalau aku sih nangkapnya manajemen trainee itu sesuai dari katanya ya, manajemen trainee. Jadi kita di training untuk dalam manajemen gitu. Nanti kita di rolling gitu di divisi mana kita di train untuk di manajemen, misalnya manajemen divisi digital, manajemen di divisi kayak finance. gitu. Oh, oke. Berarti kalian itu di rolling. Iya benar, di rolling. Terus day to day-nya ngapain selama manajemen training itu? Apakah ada kelas atau emang langsung disebar atau gimana? Kita pertama kelas dulu ya. Pokoknya kita kelas habis itu on the job training, terus habis itu pindah divisi, kita kelas lagi mengenai divisi tersebut yang mau buat on the job training, terus baru mulai lagi on the job training. Terus buat manajemen training itu kayak ada penilaiannya gitu mas. Jadi kayak kuis-kuis, terus tiap habis on job training nih selalu ada presentasi yang dinilai gitu sih. Oke. Berarti kalian nanti akan presentasi setelah dari divisi ini? Oh, I see. Oke. Pertanyaan gini deh. Tadi kan usianya ya fresh grade gitu ya. Kenapa memilih opsi manajemen trainee? Karena somehow banyak anak-anak muda Gen Z gitu kayak beranggapan aduh males ikut MT lama gitu. Meskipun kalian berpikir juga seperti itu di awal mungkin gitu. Makanya lebih memilih kayak nggak mau MT deh gitu. Tapi kenapa kalian memutuskan untuk oke deh coba deh ikut manajemen training di bank lagi gitu? Kalau menurut aku sendiri sih MT punya prestis yang berbeda ya. Jadi mungkin nggak kepikiran kalau ini MT harus lama gitu bertahan. Soalnya kan dari cita-citanya kalau MT itu career path-nya oke. Jadi walaupun harus bertahan lebih lama gitu, ada komitmen yang lebih lama, menurut aku sih nggak apa-apa ya. Menurut aku sendiri sih gitu. Emang berapa lama sih? 3 tahun. 3 tahun mah nggak lama lah ya. 3 tahun oke lah. Emang lama menurut kalian? Bentar kok. Kalau Pet gimana Pet? Kalau aku jujur memang dari awal carinya memang yang MT. Kenapa? Karena terutamanya kalau fresh graduate di MT gajinya emang lebih besar kan. Oke, menarik tuh Sobi. Oke, menarik tuh. Terus? Pasti orang-orang juga pada gitu sih. Cuman emang pressure-nya kalau MT lebih tinggi. Apa pressure-nya? Karena kan belajar semua ya, buat adaptasi ke semua divisi itu lumayan kayak susah lah. Kayak jadi kayak sekarang aku kayak lagi S2 perbankan. Kebetulan food teknologi gue udah masuk. Oke. Coba aku rangkum sedikit ya. Jadi kalau manajemen trainee itu kalian benar-benar terjun langsung ke setiap divisi yang ada di perusahaan tersebut. Belajar lah. Kalau terjun langsungnya kita dibagi-bagi kan. Oke. Yes. Kalau nggak suka gimana? Kalau nggak suka sama yang lagi. Ya kayak misalnya terjun nih ke tim apa gitu, terus kayak, aduh gue nggak ngerti lagi nih ngapain ya gitu. Nunggu aja sampai OJT. Sampai OJT selesai. Kan nggak bisa tiba-tiba mau pindah dong. Tapi kan walaupun nggak suka tetap harus coba beradaptasi. Iya. Ya karena itu challenge-nya ya. Itu challenge-nya. Dari situ juga kalian akan ngerti gitu. Dev lo kan background-nya finance gitu ya. Kalau finance kan pasti orang nanti kayak oke, cocok nih di perbankan gitu. Udah pernah dapet tim yang ini beda nih dari yang gue pelajarin nih dari finance gitu. Udah berapa kali OJT sih belum kalian? Kita udah 3 kali OJT ya. Oke, dan 3 kali itu lo udah dapet tim yang kayak wah nih sesuatu yang baru nih buat gue nih. Sebenarnya overall baru semua sih sebenarnya. Oke. Kalau mau lihat di OJT pertama itu kita sebagai frontliner, CS dan teller. Oke. Jadi itu beda sendiri ya kita pengalamannya. Dapat pengalaman melayani nasabah gitu. Terus kalau di OJT kedua itu kita sebagai RM ya. RM. Waktu itu kita ditempatinnya di RM SMI. Kerja nanti. Itu beda lagi experience-nya, kita harus handle nasabah yang ingin mencari pinjaman. Oke. Terus kita harus melakukan visit
Nah, kalau sekarang yang di OJT di bagian digital, di bagian kalau saya sendiri di produk, nah itu beda lagi experience-nya. Oke. Dari yang tadi handle-nya berurusan dengan nasabah, Nasabah langsung. iya. Sekarang berurusannya dengan biasanya- Produknya. Iya, di tim produk. Hmm. Berurusannya dengan bagian IT. Oke. Sebentar. Tadi lu dibilang di awal lu OJT sebagai frontliner, sebagai teller. Pet juga. Teller, CS, Oh, Ops, oke. Berarti Back pernah nyoba jadi teller di cabang? pernah. Nah, Berapa lama? kita di 3 Cabang minggu. 3 Iya, 3 minggu. Iya, kan? 3 minggu. Oke. Sebutkan hal yang baru kalian tahu setelah menjadi teller. Ternyata Heeh. giniin uang itu susah. Iya. Masih ingat nggak sampai sekarang gimana caranya? Gini. Itu maksud saya? Susah. Oke. Tangannya harus kuat gitu kan? Iya. Nah, terus kan kalau misalnya closing tiap penutupan hari ya, kan uangnya dirapin terus diikat-ikatkan pakai yang ikatan putih itu loh. Apa namanya lupa. Tali itu ya. Tali apa itu? Ternyata juga susah. Itu masukin alatnya. Ada alatnya kan? Ya. Tapi emang ngitungnya masih begini, nggak pakai yang mesin itu? Kadang kalau terlalu dikit kan nggak bisa pakai mesin. I see. Terus sekarang kalau misalnya nih ada, kurang 50.000, 50.000-nya keselip. Itunya kan manual. Kalau pakai mesin takut ada yang kelewat gitu loh. Oke. Saya kan sometimes duitnya itu kurang Terlalu lecek. Iya, terlalu lecet gitu ya. Oke. Terus ada lagi. Waktu jadi CS handle, Nah, waktu jadi CS tuh gimana tuh? Yes. kalau CS handle apa ya waktu itu? Apa sih namanya yang buat deposito? Oh, biliar, biliar. biliar deposito. Oke. Kalau CS menurutku lebih rumit sih. Karena aplikasinya banyak banget kan. Terus kalau CS harus beberapa lama atau ada nasabah gitu. Oh, sebentar. Ini CS yang telepon atau? Dua-duanya. Bukan call center. bukan call CS center. yang CS langsung kalau misalnya biasa ke bank. Di cabang. Iya, cabang. cabang. Oh, oke. Berarti kalian juga mesti tahu dong problemnya apa. Ada nggak case yang kalian nggak tahu nih? Terus nasabah datang nih kayak, ini apaan nih gitu? Kita seringnya ngamatin dari belakang awal. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nasabah yang mau komplain, kita nunggu CS-nya ada dulu. Oh gitu. Tapi maksudnya, bentar. Ada tim CS-nya terus kalian shadowing atau emang kalian langsung jadi CS-nya? Pertama-tama shadowing. dulu. Oh. Habis itu baru belajar dari CS langsung. Wih, gila. Susah. Susah. Aku lebih suka teller sih daripada Kenapa? Kalau Gak tahu sih. Kalau CS soalnya menurutku susah banget dan harus teliti banget. iya sulit apalagi yang buat input angka yang di Input deposito angka. itu loh kalau bisa Iya. kalau sampai salah bunganya bisa nombor. Input nama juga kurang A1 bisa ke kiri. Oh, I see. Di situ 1M kurang A1. Oke, kalian pernah OJT jadi teller nih. Ini banyak nih yang nggak tahu nih kayak kan kalau bank itu tutup jam 3 sore. Itu bener pulangin jam 3 sore. Enggak. Oh. Sampai tetap jam 5. Habis jam 3 sore tetap hitung-hitung gitu, banyak yang dihitung. Terus apa sih catat-catat ada berapa mata rekor kayak gitu-gitu sih. Gitu tuh Sobi. Jadi walaupun banknya tutup sampai jam 3, itu operasionalnya masih sampai jam 5 gitu. Jadi bukan kayak enak banget kerja di bank jam 3 udah pulang. Tidak ya. Oke, seru juga ya. Terus apa yang udah kalian pelajari nih setelah menjadi MD kayak aku baru tahu kalau ini tuh ternyata gini gitu. Kan karena sebenarnya somehow kalian berdua tuh lebih dapat pengalaman yang lebih banyak dibanding kita nggak sih, karena kalian main ke divisi-divisi lain gitu. Apa hal baru yang kalian baru tahu gitu kayak ternyata gini ya gitu. Kalau saya sendiri sih dapat informasi mengenai produk bank itu gimana. Soalnya kalau misalnya dari waktu pelajar, waktu kuliah itu bukunya kan textbook English based ya, jadi dapat informasinya mengenai produk-produk dari luar. Ternyata kalau di Indonesia beda gitu. Ternyata kalau di bank itu produk-produknya produk seperti produk investasi itu lebih bisa dibilang lebih konservatif lah. Konservatif, oke. Kalau di luar
misalnya ada produk derivatif lah segala macam, ada produk securities. Kalau di Indonesia enggak, kalau bank apalagi bank itu kan masih lebih banyak main seperti di deposito gitu. Oke, kalau lu Pet? Banyak sih. Jujur, Karena lumayan jauh ya. Iya, jauh dari banget sih. teknologi pangan. Terus ke perbankan. Apa yang kamu dapetin? banyak sih, kayak aku dulunya buta banget perbankan sih, kayak sekarang baru tahu produk-produk kayak deposito, terus dan lain-lain lah. Terus kayak misalnya belajar di kredit juga baru tahu kayak mekanismenya, cara sortir nasabahnya gimana, belajar cara ngomong ke nasabah gimana. Terus belajar ngelihat nasabah, terus banyak sih. Kalau misalnya sekarang di digital marketing pun belajar bikin produk, hitung proyeksi, gitu-gitu banyak. Hitung budget. Iya, hitung budget, ternyata budget, hitung cost ratio. Cost ratio keren. Belajar loh dia. Ngubungin apa namanya? Merchant gitu. Udah berapa yang goal? Yang gue sampai bikin memo doang sih baruan. Berapa ya? Kayaknya terlalu banyak maksudnya. Gila. Gitu banget. Oke. Pertanyaanku gini. Susah nggak sih adaptasinya? Maksudnya kan setiap, karena ini kan masih on job training gitu ya. Setiap 6 bulan kalian akan pindah divisi gitu, bertemu dengan orang-orang yang berbeda, atasan yang berbeda, karakternya berbeda-beda juga. Susah nggak sih? Sejauh ini nggak susah ya, soalnya menurut aku tuh tiap masuk divisi baru tuh orang-orangnya welcoming, suka ngasih ilmu baru, nggak pelit lah. Jadi adaptasinya sejauh ini oke-oke aja, lancar. Lancar ya? Oke. Pet? Menurutku juga sih sejauh ini welcome semua. Terus seru-seru sih, cuman mungkin butuh masa pendekatannya supaya jadi akrab ya. Seminggu lah ya. Ini seminggu doang tuh. Karena kan ada orang-orang yang susah nih adaptasinya gitu, kayak baru kenal sama ini, asik sama ini, udah pindah lagi, selesai kayak gitu. Kalian tadi berapa tahun? MT-nya? Total 3 tahun, 3 tapi belajarnya setahun. Belajarnya setahun. Ini kalian udah berapa tahun? Mau setahun. Udah mau setahun ini. Pokoknya 29 Juni itu Juli 29 Juli itu terakhir. Setahun belajarnya. Terus habis itu kemana? Setelah itu kita Penempatan. Cuman masih belum tahu di mananya. Kalau penempatan gitu tuh berarti bersedia penempatan di seluruh Indonesia? Iya, itu salah satu syaratnya sih. Keren. Kita paling jauh di mana ya? Kita paling jauh di mana sih? Ambon ada kan? Ambon. Itu tetap akan ada possibilities. ada. Ke KC Ambon kan? Ada. Ih keren. Siap tuh. Ya, harus Banyak siap. berdoa ya. Harus siap. Oke, tapi ini udah OJT ketiga ya? Udah mulai kelihatan belum sih ke kalian tuh kayaknya gue lebih senang di bagian ini deh, kayaknya gue lebih senang di bidang ini deh. Kalau aku udah sih. Di mana tuh? Aku paling suka di digital marketing. Bisa. Bisa aja. Itu tidak mengaruhi penilaian. Ini kita sama-sama digital soalnya gitu. Kenapa? Karena apa ya, cukup hal baru sih menurutku. Digital marketing seru, dari cari brand-brand, komunikasinya sama brand-brand gitu, aku lebih tertantang dan seru. Terus habis itu banyak challenge baru sih, karena kan digital terus berkembang gitu ya. Betul. Jadi banyak juga yang dikerjain dan yang perlu dipelajarin. Terus FYI juga, dulu aku pas kuliah maksudnya sebenarnya organisasinya paling aktif di divisi konten kreatif. Wih, gila. Gimana nih Pak Produser? Oke. Kalau Dev? Sejauh ini sih, apalagi kalau misalnya fokus ke OJT terakhir ini sama yang sebelumnya yang bagian credit, sebenarnya dua itu menurut aku gimana ya? Itu kan beda banget ya? Ya beda. Beda banget antara kredit dengan digital product gitu. Kalau yang di kredit itu aku enjoy bisa menganalisis keuangan,
perusahaan. Soalnya dia suka finance. Ya, soalnya latar belakang finance. Jadi kalau di digital product sendiri itu aku sukanya melakukan market research gitu. Jadi research produk-produk kompetitif di bagian di bank lain gitu. Terus misalnya melakukan research peraturan mengenai produk tersebut itu gimana. Kayak kita harus melakukan kajian ya bandingin lah dari peraturan OJK, BI. Jadi sebenarnya menurut aku enjoy-nya di situ sih kalau enjoy-nya di situ. Jadi suka dua-duanya nih. Iya, sejauh itu suka dua-duanya. Masih pengen jadi treasury nggak? Iya, pengen coba lagi sebenarnya. Pengen coba lagi. Emang pernah treasury? Belum kita, tapi dia kan dari dulu pengennya treasury ya. Iya. Oh, oke, menarik. Tapi kalau misalnya nanti kalian ditempatnya di cabang tuh nggak ada digital loh, Bet. Nah itu mas. Nah itu. Apa sih? Aku menerima semuanya, cuman paling nyaman di digital marketing. I see. Paling nyambung. Di cabang kan harus jadi sebenarnya praktik juga oke. Dimanapun oke lah aku. Oke. Cabang jadi RM gimana? Oke, aku pelan. Ntar ditonton nih sama Pak Syariel nih. Oke. Teman-teman lain gimana? Kurang tahu. Kalian sudah tidak akrab? Kayaknya yang di audit mereka juga suka ya dia. Oke, di audit. Kalau yang lainnya kurang tahu sih mereka prefer di mana. Kita belum sempat ngobrol lagi. Ya lagi pada sibuk masing-masing ya sekarang pas di OJT ini. Oke, hari ini kan hari terakhir ya. Gitu OJT di ketiga ini ya. Berarti besok akan balik lagi ketemu teman-teman, akan kelas lagi. Kalau gue tuh ngeliatnya manajemen training itu selain mempelajari semua yang ada di dalam bank, tapi somehow kayak melatih kalian untuk bisa beradaptasi, to be professional, ketemu dengan berbagai macam orang, ya nggak sih? Kalian ngerasa gitu nggak? Bahkan kita sebelum OJT yang di cabang kemarin, yang di RM kemarin, belajar gimana caranya senyum ke nasabah. Serius? Iya, cara ngomong ke nasabah, cara salaman. Salaman juga kayak misalnya gini nih. Baiknya gimana? Coba ajarin gimana? Kalau senyum gimana? Ya, kalau senyum senyumnya harus yang kayak harus kelihatan nggak gitu. boleh. Kalau aku kan terlalu awalnya kan gitu. Awalnya kan aku terlalu gitu kan. Boleh. Jadi harus yang senyumnya agak setengah, nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu kecil. Giginya boleh kelihatan nggak? Gigi boleh. Gigi boleh. Tapi nggak boleh terlalu. Tapi nggak boleh full kayak cuma setengah gitu lah Mas Dev. Oh gitu. Nggak cocok ya. Terus apa lagi? Terus kalau salaman nggak boleh gini, terlalu gini. Nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu lemas gitu. Iya. Jadi gimana? Jadi cukup coba. Oh gitu. Sambil lihat matanya. Melotot nggak boleh ya? Melotot nggak boleh. Jadi kayak sambil senyum gitu. Oh oke, menarik. Terus. Apa lagi ya? Coba Ri, lihat dulu. Lo salaman sama dia? Langsung dong. Salaman. Nggak gitu. Lo kayak mau pamit. Cara senyum, cara salaman, terus apa lagi? Waktu itu kita dikasih latihan itu buat canvassing ya. Oh, canvassing, berkunjung ke apa namanya? Bukan nasabah ya? Enggak, kayak Calon. misalnya di daerah Kuningan nih, muter-muter gitu. Oke. Wah, menarik juga. Ketok pintu ya tiap nasabah. Banyak sih. Tiap orang. Member kayak S2 per bakal. Oke, menarik sih sebenarnya. Karena aku pribadi juga kayak tahu doang gitu, ada manajemen training, ada istilahnya apa? MDP, Management Development Program dan lain-lain. Kita baru tahu kalau kayak berarti kalian tuh benar-benar diputer gitu ya di semua tim sampai ekspektasinya menjadi seorang profesional gitu ya yang udah tahu banget gitu tentang perbankan Bank Ina. Oke, menarik. Terakhir mungkin dari Dave sama Pat, gue pengen minta kalian, mungkin banyak nih sobi-sobi yang nonton kayak penasaran MT tuh ngapain, mungkin mereka masih ragu-ragu gitu kayak kebetulan banget nih gue pengen ngambil MT gitu. Apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman yang menonton? Dave dulu boleh, agak lebih dekat boleh ke mikrofon aja. Untuk teman-teman lain yang mau
join MT ya, Iya. harus siap beradaptasi di semua divisi, nggak boleh pilih-pilih gitu ya. Oh saya mungkin jagonya di sini, tapi tempatnya di tempat lain gitu. Nggak boleh berkecil hati ya, itu harus tetap kita lewati. Benar-benar harus siap untuk semua situasi. Sih keren. Kalau dari Pet, nama Pet? Ini sebagai seseorang yang sekolahnya, backgroundnya tidak berurusan dengan perbankan, tapi kamu berhasil gitu untuk masuk di dalam dunia perbankan. Menurutku kalau misalnya mau masuk MT atau mau masuk perbankan? Mau masuk MT di bank? Kalau suka belajar nggak apa-apa sih nyoba MT. Menurutku nggak se-pressure itu karena kita bener-bener diajarin dari nol kan. Jadi misalnya kayak aku dari Tepang ke bank juga nggak buta banget gitu loh, karena kita diajarin dan ada on the job trainingnya juga. Nggak tahu sih kalau di MT lain harusnya ada juga ya. Jadi ngerti lah, nggak yang ditaruh ke perempatan sesuatu terus blank gitu. Terus banyak temennya juga sih kalau MT yang seumuran. Oke. Pertanyaan terakhir. Mungkin salah satu hal yang sering dikhawatirkan oleh teman-teman ketika kami mengikuti MT itu adalah tentang ikatan dinas. Oke. Kalau menurut kalian gimana? Maksudnya kayak kontraknya? Iya betul kan, harus ikatan dinas kayak berapa, setahun, 2 tahun, 3 tahun? Kalian berapa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Pertama jujur sempat menjadi concern ya, karena 3 tahun. Tapi setelah lewati ini, nggak berasa kok ini udah mau setahun. Iya benar. Oke. Kalau dari Pet gimana, Pet? Sama sih, nggak berasa juga udah mau setahun gitu. Jadi sebenarnya tidak menakutkan Menakutkan itu, iya. selama kita bisa ngejalanin. Toh juga maksudnya 3 tahun itu kayak kan ditempatinnya beda-beda gitu ya, jadi kayak lebih banyak. Agak ngebosenin juga sih, kan kita bisa poin plusnya MT mungkin kita bisa menerjang semua divisi ya. Kalau misalnya non MT kan kita nggak bisa nyoba-nyoba nih. Kalau MT ya bukan nyoba-nyoba juga sih, maksudnya kayak mendalami semua divisi gitu, jadi lebih tahu passion kita tuh di mana sih gitu. Ya, oke. Menarik ya, Sobi. Oke, terima kasih banyak, Dave. Terima kasih banyak, Pet, untuk ngobrol-ngobrol kita di episode hari ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi pengen nyoba MT dimanapun gitu, atau mungkin nanti Bang Inam membuka MT lagi, jadi nggak usah ragu-ragu. Ini udah ada testimoni dari dua orang ya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.